Saudara, senang sekali saya Aflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam segmen ketiga Kompas Aceh kali ini. Sudah hadir juga bersama saya Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Seram Indonesia. Kita akan bahas mengenai isu menarik dalam Seram Indonesia edisi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Yarmen. Selamat pagi Nana. Sehat Bung? Alhamdulillah. Baik, Bung Yarmen, setidaknya ada dua informasi di halaman depan Harian Seram Indonesia di edisi hari ini yang bisa kita informasikan kepada pembaca Harian Seram Indonesia. Yang pertama mungkin terkait dengan running news juga yang sudah beberapa hari ini kita turunkan terkait dengan klaim kepemilikan 4 pulau disingkil oleh warga Sumatera Utara. Seperti apa update informasi hari ini? Ya, setelah kemarin diberitakan bahwa 4 pulau itu diklaim oleh pemerintah loh, bukan warga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Terus kemudian setelah diberitakan kita follow up pada hari Minggu. Kebetulan kita ketemu, wartawan kita ketemu Pak Gubernur Aceh, Pak Irwandi. Terus beberapa teman di Singkil juga mencari tahu siapa kira-kira pemilik pulau itu yang sesungguhnya. Ya. Tadi malam sudah terjawab. Pertama, dari wilayah Singkil, salah satu asisten pemerintah di sana sudah memberitahu bahwa pemilik tanah itu adalah seorang warga dari Aceh Selatan. Dulu kan Singkil itu masuk wilayah Aceh Selatan, yang dia mendapatkan dokumen pewarisan dari almarhum orang tuanya gitu. Jadi sampai sekarang dia mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah dia, dan lebih kuat lagi karena dia memiliki bukti gitu. Dengan demikian ya klaim-klaim yang menyatakan bahwa itu adalah pulau dari pulau milik Sumatera Utara bakal gugur karena ternyata dokumen kepemilikan ada pada orang Aceh Selatan, dan kita ketahui Singkil itu wilayah Aceh Selatan sebelumnya, sebelum pemekaran. Oke, tapi apa yang kemudian membuat pemerintah dari Sumatera Utara mengklaim 4 pulau ini sebelumnya, Bu? Ya sebetulnya sederhana saja, karena kebetulan pulau itu ada nelayan-nelayan dari Nias. Pulau Nias itu kan dekat sekali juga dengan Pulau Banyak, kurang lebih 3 jam naik perahu atau naik speedboat sudah sampai, dan mereka itu bercocok tanam di sana gitu, cocok tanam. Terus kemudian pada musim tertentu mereka panen. Hanya karena kehadiran mereka ke pulau-pulau itulah seolah-olah pulau itu milik Sumatera Utara, tidak ternyata gitu. Apalagi Pak Gubernur kita kan sering terbang. Ya. Dia bilang ke 4 pulau itu dia udah pastikan itu adalah pulau yang pernah dia lewati, pernah dia kitari, dan dia tahu betul secara garis geografis dan astronomis, apalagi ada GPS-nya, geografi positioning system, itu udah memastikan bahwa masuk ke wilayah kita kalau ditarik garis lintang utara maupun lintang selatannya gitu. Terus kemudian mungkin saja selama ini kita agak lalai mengurus pulau itu, sehingga orang Sumut mengklaim sebagai milik dia. Tapi klaim seperti itu adalah klaim ilegal, kata Pak Gubernur. Jadi jalan keluarnya adalah dia perintahkan bupati untuk mendatangi warga-warga Nias yang ada di sana. Mereka betul mau jadi warga Aceh, maka disuruh KTP-kan sebagai warga Aceh seluruhnya. Kalau enggak disuruh keluar gitu, kira-kira seperti itu. Baik, cukup tegas juga tindakan dari Gubernur ini. Dan ini juga menjadi klarifikasi, sebuah klarifikasi untuk semua masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara bahwa memang 4 pulau ini adalah milik Aceh secara hukum seperti itu. Ada istilah Pak Gubernur yang keren ya, yang perlu kita ingat. Katanya orang Aceh, orang Sumut gagal ingat. Gagal ingat itu artinya milik orang diingatnya sebagai milik dia. Orang Aceh gagal kelola gitu. Jadi, gagal kelola, kita gagal kelola. Seharusnya kan dari dulu kita kelola sehingga tidak diisi oleh orang gitu. Jadi hanya gara-gara kita punya pulau, kita abaikan sehingga orang lain masuk, dan orang masuk itu mengklaim bahwa itu adalah pulau mereka. Dan yang menarik sebetulnya di Pulau Banyak itu, wilayah gugus kepulauan itu ada 99 buah pulau gitu. Khusus Pulau Panjang itu, saya kecil umur kelas 2 SD sampai SMP, SMA saya bermain di situ karena saya tahu pulau itu pemiliknya 3 orang, 2 orang laki-laki, salah satu perempuan. Yang perempuan itu makcik saya langsung, jadi saya tahu betul itu. Dan mustahil betul rasanya Pulau Panjang itu tiba-tiba baru belakangan ini diklaim sebagai milik Sumut, karena habis Pulau Panjang ada lagi Pulau Palambak kecil, ada lagi Palambak besar. Baru kemudian dapat 2 pulau yang sekarang disengketakan itu. Jadi jauh betul gitu kan. Jadi masa 2 pulau terluar dia akui sebagai milik Sumatera Utara, tapi ada 2 pulau lain yang sebelum sampai ke Pulau Panjang namanya Palambak kecil dan Palambak kecil, dan di situ ada koteks, ada banyak villa dibangun. Tiba-tiba yang 2 itu nggak diklaim gitu kan.
Yang satu ini yang justru pulau yang paling panjang, yang di situ sering disebut sebagai Long Island-nya, seperti ada di New York gitu. Dan ini juga tentunya untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mungkin seperti itu, untuk lebih awas juga lebih baik dalam mengelola pulau-pulau yang cukup banyak ini. Terutama setelah selesai sengketa ini, kalau memang nggak ada masalah lagi, harus dibuat patok atau sebuah patok menyatakan bahwa ini adalah bagian dari wilayah batas wilayah seperti itu. Betul. Baik, kita beralih ke informasi yang kedua juga, Bung, terkait dengan penambangan liar emas di Aceh Jaya. Ini juga cukup menarik, sudah bergulir selama beberapa minggu terakhir, seperti apa update informasi hari ini? Dalam 1 minggu terakhir kita sering memberitakan, sampai-sampai Pak Gubernur, Pak Irwandi Yusuf, memberi ketegasan, memerintahkan kepada kepolisian, tangkap semua orang-orang yang terlibat dalam bisnis penambangan liar ini atau ilegal ini. Misalnya penambangnya sendiri, atau pemodalnya, atau kemudian orang yang menyediakan fasilitas, misalnya mendatangkan merkuri ke sana, mendatangkan potasium, kan orang-orang yang terlibat semua tuh. Rame di seluruh Aceh itu sekitar 2.000 orang ada yang terlibat dalam bisnis pertambangan ilegal ini. Tapi kan bukan hanya di Aceh Jaya, juga ada di Aceh Barat, ada Nagan Raya, ada Aceh Selatan, ada Pidi. Jadi kawasan kita sangat banyak, itu yang kita total itu 2.000 orang. Rupanya setelah diberitakan berkali-kali, polisi kan akhirnya bergerak. Ketika mereka bergerak ke kawasan Aceh Jaya, di Gunung Ujun terutama, ini udah mulai ada komplain dari masyarakat setempat. Mereka nampakkan surat, kami ini dapat izin untuk menambang karena pada saat Pak Gubernur Irwandi dulu baru memimpin 2 tahun, dia keluarkan pada sekitar tahun 2010 surat yang namanya surat wilayah kelola tambang rakyat. Ya, jadi wilayah kelola tambang rakyat itu artinya rakyat boleh menambang di kawasan tertentu ya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya menjaga aspek lingkungannya, jangan ribut, jangan membawa jangan jadikan itu tempat judi dan segala macam lah misalnya. Dan itu menurut mereka tetap jaga berdasarkan surat itu. Jadi oleh karenanya mereka mulai resah sampai dia menghubungi wartawan kita yang ada di Aceh Barat, ada yang di Aceh Jaya, untuk menyuarakan bahwa kami ini bukan orang ilegal karena memiliki surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Irwandi pada periode pertama kepemimpinannya. Itu dia. Baik, ini tapi tentunya juga bertentangan dengan pernyataan Gubernur untuk menangkap seluruhnya penambang liar yang berkaitan juga dengan penambangan liar ini. Seperti itu. Tapi tentunya informasi ini secara lengkap bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Islam Indonesia. Semuanya akan dijelaskan di situ. 2 informasi tadi cukup menarik, dan tentunya ada banyak informasi lainnya bisa Anda baca juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bu Yarman waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.